Malam itu, Bribtu Ardi duduk di meja kerjanya, memperhatikan laporan harian yang menumpuk. Kantor polisi di kota kecil ini biasanya sepi pada malam hari, hanya dihiasi suara dengungan kipas angin tua dan sesekali dering telepon dari warga yang melaporkan kejadian kecil. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Rekan-rekannya tampak lebih santai. Beberapa tertawa kecil sambil menyeruput kopi di sudut ruangan. Kapten Sugeng, atasan mereka, sedang berbincang dengan seorang pria berseragam preman di ruangannya. Ardi tak terlalu peduli, menganggapnya hanya urusan biasa. Di luar, langit mendung menggantung di atas kota. Seorang pria bernama Bayu berjalan tergesa-gesa di trotoar, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket untuk menghalau dingin. Ia baru saja pulang kerja lembur, tubuhnya lelah, dan pikirannya hanya tertuju pada kasur di rumah. Tapi takdir malam itu sudah ditulis dengan tinta gelap. Saat Bayu melewati sebuah gang sempit, sekelompok pria keluar dari kegelapan. Mereka bukan preman, melainkan polisi berpakaian sipil. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka mencengkeram lengannya. "Kamu ikut kami," ujar salah seorang polisi dengan nada dingin. "Ada apa, Pak? Saya salah apa?" Bayu mencoba menarik lengannya, tapi genggaman itu semakin kuat. "Kamu nggak usah banyak tanya," bentak polisi lainnya, mendorong tubuh Bayu ke dinding. Bayu kebingungan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya pegawai biasa, bahwa ia baru pulang kerja, tetapi kata-katanya diabaikan. Dalam hitungan detik, tangan besinya sudah terborgol. Di kantor polisi, Ardi mendengar suara gaduh dari pintu depan. Saat ia menoleh, ia melihat Bayu digiring masuk dengan kasar oleh beberapa rekan seniornya. Matanya bertemu dengan tatapan pria itu, tatapan ketakutan dan ketidakmengertian. "Ini siapa?" tanya Ardi, bingung. "Salah satu pelaku kejahatan yang kita cari," jawab salah satu polisi senior dengan nada puas. "Tapi, bukankah kita butuh bukti lebih dulu?" Ardi bertanya, tapi tak ada yang menggubrisnya. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi malam itu, ia hanya bisa diam, tak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah badai besar yang akan mengguncang institusi tempatnya berdiri. Suasana kantor polisi terasa lebih berat dari biasanya. Bayu duduk di kursi besi dengan tangan masih terborgol di belakang punggungnya. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski ruangan ber-AC. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi sorot mata tajam dari polisi yang menginterogasinya membuatnya semakin tertekan. Di sudut ruangan, Bribtu Ardi memperhatikan diam-diam. Ia belum mengenal Bayu, tetapi dari ekspresi wajah pria itu, ia tahu ada sesuatu yang tidak benar. "Jadi kamu masih mau ngeles?" bentak salah satu polisi senior Aibtu Roni. "Kamu ada di lokasi kejadian, ada saksi yang melihat, dan kamu masih mau bilang nggak bersalah." "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma pulang kerja, saya nggak pernah melakukan kejahatan." Suara Bayu mulai bergetar. Brak! Tangan Aibtu Roni menghantam meja. "Jangan main-main sama kami. Ngaku saja sebelum semuanya makin sulit buat kamu." Ardi merasa ada yang tidak beres. Ia membaca sekilas laporan yang ada di tangannya. Tidak ada bukti konkret, hanya laporan saksi mata yang samar-samar. Bahkan keterangan korban pun masih belum jelas. "Pak, bukti kuatnya apa?" Ardi akhirnya bersuara. Semua mata langsung tertuju padanya. Kapten Sugeng, atasan mereka, menoleh dengan sorot mata tajam. "Ardi, kau terlalu banyak tanya," kata Kapten Sugeng dengan suara rendah namun berwibawa. "Kita sudah lama mengincar pelaku ini. Jangan ikut campur kalau kau tidak tahu situasinya." "Tapi Pak, kita belum punya bukti yang cukup. Bagaimana kalau dia bukan orang yang kita cari?" Kapten Sugeng hanya tersenyum miring. "Dengar Ardi, kadang kita harus bertindak lebih cepat sebelum pelaku melarikan diri.
Yang penting, kasus ini selesai. Ardi ingin membalas, tetapi ia tahu batasannya. Ia hanyalah seorang bawahan. Jika ia terlalu menentang, ia bisa mendapatkan masalah. Sementara itu, Bayu menundukkan kepalanya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu percuma melawan. Apapun yang ia katakan tidak akan mengubah keadaan. Di luar, malam semakin larut. Namun, tanpa mereka sadari, badai besar sedang mendekat. Karena Bayu bukan orang biasa, dan seseorang yang berkuasa akan segera datang untuknya. Dini hari, kantor polisi mulai lengang. Beberapa anggota masih berjaga, sementara yang lain beristirahat di ruang belakang. Bribtu Ardi duduk di meja kerjanya, pikirannya kacau. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak Bayu dibawa masuk tadi malam. Di sudut ruangan tahanan, Bayu duduk bersandar di dinding. Matanya menerawang kosong, pikirannya berusaha mencerna semua yang terjadi. Ia tidak tahu mengapa ia ditangkap, tetapi yang lebih membuatnya takut adalah ketidakberdayaan menghadapi sistem yang begitu kuat. Ardi memperhatikan pria itu dari kejauhan. Instingnya sebagai polisi mengatakan bahwa Bayu bukanlah pelaku kejahatan. Tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Tidak ada kegelisahan khas seorang kriminal. Yang ada hanyalah ketakutan seseorang yang terjebak dalam sesuatu yang tidak ia pahami. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, bisikan dua polisi senior yang berdiri di dekat ruang interogasi. "Kamu yakin ini orangnya?" Salah satu dari mereka berbisik. "Ya, setidaknya mirip dengan ciri-ciri yang diberikan saksi. Lagian, kalau bukan dia, paling juga nanti kita bisa bereskan." Ardi mengernyit. Ada yang benar-benar tidak beres. Di luar kantor polisi, suasana tampak normal. Namun di tempat lain, sebuah pesan singkat dikirim dari seorang perwira TNI ke seseorang yang lebih tinggi pangkatnya. "Adikku ditangkap. Aku butuh kepastian. Kalau mereka tak bisa memberi jawaban, kita ambil langkah sendiri." Malam semakin larut, tetapi bahaya mulai bergerak perlahan. Kantor polisi yang tenang ini tak tahu bahwa badai sedang mendekat. Di markas TNI, Kapten Andika menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Pesan yang baru saja ia terima dari salah satu bawahannya menegaskan kecurigaannya. Adiknya, Bayu, telah ditangkap oleh polisi tanpa alasan yang jelas. Andika bukan orang yang mudah terpancing emosi, tetapi kali ini berbeda. Bayu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka meninggal. Ia mengenal adiknya dengan baik. Bayu bukan penjahat. Dan jika polisi menangkapnya tanpa bukti, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Dengan gerakan cepat, Andika mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Pastikan semuanya siap. Aku akan urus ini dulu dengan cara baik-baik." Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju kantor polisi. Di kantor polisi, Bribtu Ardi duduk di meja kerjanya, mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang pada kasus Bayu. Ia tahu ada yang janggal, tetapi tak bisa berbuat banyak. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Pintu kantor terbuka, dan seorang pria berseragam militer masuk dengan wajah dingin. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Kapten Andika berdiri di tengah ruangan, matanya menyapu seisi kantor sebelum akhirnya berhenti pada salah satu polisi senior. "Aku mau bicara dengan siapapun yang bertanggung jawab atas penangkapan adikku." Suaranya tenang, tetapi penuh tekanan. Kapten Sugeng, yang sedang duduk di ruangan kerjanya, keluar dengan senyum tipis. "Ada yang bisa saya bantu, Kapten?" "Adikku Bayu, dia ditangkap malam tadi. Aku mau tahu alasan penangkapannya." Sugeng melipat tangan di dadanya, tetap bersikap santai. "Kami menangkapnya berdasarkan laporan saksi mata. Dia diduga terlibat dalam kasus kriminal." Andika menatap tajam.
Apa buktinya? Sugeng terdiam sesaat lalu berkata, "Kami masih menyelidiki." Andika tersenyum sinis. "Jadi kalian menangkap orang tanpa bukti yang jelas?" Ruangan terasa tegang. Beberapa polisi mulai gelisah. Bribtu Ardi memperhatikan percakapan ini dengan napas tertahan. "Begini, Kapten," lanjut Sugeng, "kami hanya menjalankan tugas. Kalau adik Anda tidak bersalah, maka akan ada prosesnya." Andika menatapnya tajam. "Aku kasih waktu sampai besok pagi. Kalau aku tidak mendapat kepastian soal adikku, aku akan ambil tindakan sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Andika berbalik dan berjalan keluar. Sugeng tertawa kecil setelah pintu tertutup. Ah, dasar tentara selalu merasa bisa menekan polisi. Namun Bribtu Ardi tak bisa ikut tertawa. Ia merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar, Andika masuk ke mobilnya dan mengambil ponselnya. "Siapkan orang-orang kita. Kalau mereka tetap keras kepala, kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main." Pagi menjelang, tetapi suasana di kantor polisi masih terasa tegang. Bribtu Ardi duduk di mejanya, sesekali melirik ke ruang tahanan tempat Bayu masih dikurung. Pria itu tampak lelah, wajahnya penuh kebingungan dan keputusasaan. Di ruangan Kapten Sugeng, beberapa polisi senior sedang berdiskusi tentang peringatan Kapten Andika. "Kalau tentara itu datang lagi, kita tetap harus pegang kendali," kata Aibtu Roni dengan nada serius. "Kita ini polisi, mereka nggak bisa seenaknya ngatur-ngatur kita." Sugeng menyandarkan tubuhnya ke kursi, terlihat santai. "Tenang saja, dia cuma menggertak. Tentara nggak akan berani macam-macam tanpa perintah atasannya." Namun di luar dugaan mereka, pergerakan sudah dimulai. Di markas Tentara Nasional Indonesia, Kapten Andika berdiri di depan sekelompok anak buahnya. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan orang-orang yang sudah lama berada di bawah komandonya, loyal dan siap melakukan apapun. "Aku sudah kasih mereka waktu," ucapnya dingin. "Tapi kalau sampai siang nanti Bayu masih ditahan tanpa bukti, kita ambil sendiri." Salah satu prajuritnya, Letda Fajar, maju. "Siap, Kapten. Kami sudah siapkan tim kecil. Kalau ada perlawanan, bagaimana?" Andika menatapnya tajam. "Kita datang untuk mengambil Bayu, bukan untuk cari ribut. Tapi kalau mereka memulai, kita selesaikan." Letda Fajar mengangguk mantap. Perintah sudah jelas. Di kantor polisi, siang itu suasana kantor polisi mulai sibuk. Beberapa anggota sedang berpatroli, sementara lainnya sibuk dengan laporan harian. Bribtu Ardi masih berusaha mencari cara untuk membuktikan bahwa Bayu tidak bersalah. Ia mulai menggali rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Namun sebelum ia bisa menemukan sesuatu, suara deru kendaraan berat terdengar dari luar. Brak! Pintu depan kantor polisi terbuka dengan keras. Sejumlah pria berseragam loreng masuk dengan langkah tegas. Semua polisi di ruangan langsung siaga. Beberapa bahkan sudah meletakkan tangan mereka di gagang pistol. Kapten Andika berjalan di depan, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Aku datang untuk mengambil adikku." Suaranya terdengar seperti perintah yang tak bisa ditawar. Kapten Sugeng berdiri dari kursinya dan berjalan keluar dengan senyum tipis. "Sepertinya Anda tidak paham prosedur hukum, Kapten. Ini kantor polisi, bukan barak militer." Andika mendekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Sugeng. Tatapannya begitu tajam hingga membuat beberapa polisi di belakang Sugeng menelan ludah. "Aku kasih waktu 5 menit. Kalau Bayu tidak dikeluarkan, aku pastikan ini bukan sekadar kunjungan santai." Ruangan menjadi tegang. Polisi dan tentara saling menatap penuh waspada. Ardi, yang sejak tadi hanya mengamati, bisa merasakan bara konflik mulai menyala. Jika satu pihak saja terpancing emosi, situasi bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Di dalam sel tahanan, Bayu hanya bisa duduk diam,
mendengar suara-suara tegang dari luar. Ia tahu badai besar akan segera pecah. Suasana di dalam kantor polisi semakin memanas. Mata para polisi dan prajurit TNI saling beradu, penuh ketegangan. Beberapa polisi merapatkan tangan ke pinggang mereka, siap menarik senjata jika keadaan semakin buruk. Di sisi lain, prajurit yang datang bersama Kapten Andika berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang terjadi. Kapten Sugeng masih mencoba bersikap santai, tetapi tatapan dingin Andika membuatnya sedikit gelisah. "Kapten Andika," ucap Sugeng, menyilangkan tangan di dada. "Aku paham kau khawatir soal adikmu, tapi ini prosedur kepolisian. Tidak ada yang bisa seenaknya datang dan mengambil tahanan tanpa izin pengadilan." Andika mendekat, suaranya rendah namun penuh tekanan. "Aku tidak peduli dengan prosedur yang kalian buat sendiri. Aku hanya ingin kejelasan. Apa bukti yang kalian punya sampai berani menangkap adikku?" Sugeng tersenyum kecil, menoleh ke anak buahnya. "Aibtu Roni, tunjukkan laporan saksi mata kepada Kapten Andika." Aibtu Roni buru-buru mengambil berkas di atas meja dan menyerahkannya. Andika mengambilnya membaca sekilas, lalu tertawa sinis. "Ini, kalian menahan orang hanya karena kesaksian samar dari seseorang yang bahkan tidak yakin dengan apa yang dia lihat." Andika mengangkat alisnya. "Di mana rekaman CCTV? Bukti fisik?" Sugeng berdeham, mencoba tetap tenang. "Kami masih menyelidiki. Itu sebabnya kami perlu menahan adikmu untuk diperiksa lebih lanjut." Andika menghela napas dalam, lalu menatap Sugeng dengan tajam. "Aku sudah kasih kalian waktu. Tapi kalau sampai sekarang kalian tidak punya bukti konkret, maka aku ambil adikku sekarang juga." Beberapa polisi langsung mengangkat tangan mereka, bersiap jika Andika mencoba bertindak di luar batas. Namun di saat yang sama, prajurit TNI yang datang bersama Andika juga mengencangkan posisi mereka. Ruangan terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Tiba-tiba, Bribtu Ardi berdiri dari mejanya dan berbicara dengan suara lantang. "Tunggu sebentar." Semua kepala menoleh ke arahnya. Sugeng mengernyit. "Ada apa, Ardi?" Ardi menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya baru saja memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saya menemukan sesuatu yang bisa mengubah situasi ini." Andika menatapnya dengan mata tajam. "Apa maksudmu?" Ardi segera mengambil laptopnya, menyambungkan ke layar besar di kantor, lalu memutar rekaman CCTV yang ia temukan. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa Bayu berada di lokasi kejadian, tetapi ia hanya berjalan melewati tempat itu. Sementara itu, sosok pelaku sebenarnya tampak kabur di rekaman, tetapi memiliki postur tubuh yang sedikit berbeda dari Bayu. Ardi menekan tombol pause, lalu menunjuk layar. "Lihat baik-baik, pelaku yang sebenarnya memiliki ciri berbeda dari Bayu. Bisa kita lihat dari tinggi badan dan cara berjalannya." Kapten Andika menyeringai. "Jadi, masih mau tahan adikku?" Kapten Sugeng mengatupkan rahangnya. Ia tak punya alasan lagi untuk menahan Bayu. Jika ia tetap bersikeras, maka itu hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Sugeng mengangguk pada Aibtu Roni. "Buka selnya." Aibtu Roni menggerutu pelan, tetapi tak punya pilihan selain mengikuti perintah. Di ruang tahanan, pintu sel terbuka. Bayu mendongak dengan wajah penuh kelelahan, lalu terkejut saat melihat kakaknya berdiri di ambang pintu. "Andika?" Kapten Andika mengangguk lalu meraih bahu adiknya. "Ayo pulang." Bayu berdiri, meski masih sedikit limbung. Saat mereka keluar dari kantor polisi, para prajurit TNI yang ikut datang segera mengawal mereka dengan penuh kewaspadaan. Kapten Andika menoleh sekali lagi ke arah Kapten Sugeng, memberikan tatapan tajam yang penuh peringatan. "Jangan ulangi ini lagi, Sugeng. Jangan pernah salah tangkap orang tanpa bukti yang jelas. Lain kali,
aku mungkin tidak akan datang dengan cara sehalus ini." Sugeng tak membalas. Ia hanya diam, menatap punggung Andika yang berjalan menjauh bersama Bayu. Begitu rombongan TNI pergi, kantor polisi terasa lebih sepi. Namun, Bribtu Ardi tahu, meski masalah ini tampak selesai, ada sesuatu yang belum berakhir. Seseorang telah memberikan laporan palsu tentang Bayu. Dan itu berarti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar. Bribtu Ardi masih duduk di mejanya. Tatapannya kosong menatap layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV. Bayu memang sudah dibebaskan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Siapa yang sengaja melaporkan Bayu sebagai pelaku? Dan yang lebih penting, kenapa? Ia mengulang rekaman itu berkali-kali, memperbesar bagian di mana pelaku sebenarnya tampak samar. Ada sesuatu pada gerakan pria itu, cara berjalannya, bentuk tubuhnya yang terasa familiar. Namun gambarnya terlalu buram untuk memastikan. Ardi menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Ia menghubungi seseorang yang dikenalnya di bagian forensik kepolisian. "Bro, bisa bantu aku bersihin rekaman CCTV ini? Aku butuh gambarnya lebih jelas." Suara di ujung telepon terdengar malas. "Kasus apa ini? Kenapa tiba-tiba minta bantuan?" "Ada sesuatu yang nggak beres dengan penangkapan kemarin. Aku cuma butuh kepastian." "Aku coba deh, kirim filenya." Ardi segera mengirim rekaman itu. Namun ia tahu butuh waktu sebelum hasilnya keluar. Di markas Tentara Nasional Indonesia. Bayu masih tampak lelah, meski sudah kembali ke markas bersama Andika. Kapten Andika memperhatikan adiknya dengan saksama. "Kamu yakin nggak ada yang nyuruh kamu ke tempat itu malam itu?" tanyanya. Bayu menggeleng. "Aku cuma lewat, aku bahkan nggak tahu ada kejadian di sana." Andika menghela napas berat. "Kalau begitu, ini jelas jebakan. Tapi untuk apa? Siapa yang mau kamu masuk penjara?" Bayu diam sejenak, mengingat sesuatu. "Tunggu. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang menawariku kerja sampingan. Katanya, butuh orang untuk bantu ngantar barang. Aku tolak, soalnya aku nggak kenal dia." Mata Andika menyipit. "Siapa orangnya?" Bayu menggeleng. "Nggak tahu, tapi dia sering nongkrong di kafe dekat alun-alun." Andika berdiri. "Kalau begitu kita mulai dari sana." Di kantor polisi, Bribtu Ardi mendapatkan balasan dari rekannya di forensik. "Aku udah bersihin gambarnya, kirim ke emailmu." Ardi buru-buru membuka laptopnya dan mengunduh file tersebut. Saat gambar pelaku diperjelas, ia terperanjat. Sosok dalam rekaman itu memang bukan Bayu, tetapi seseorang yang tak asing baginya. Jantungnya berdegup kencang, karena pria dalam rekaman itu adalah seseorang yang bekerja di kepolisian. Seseorang yang seharusnya melindungi hukum, tetapi justru berusaha menjerat orang lain. Bribtu Ardi menelan ludah. Jika dugaannya benar, maka ini bukan hanya salah tangkap biasa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan ia baru saja menginjak ranjau yang bisa meledakkan segalanya. Bribtu Ardi menatap layar laptopnya dengan rahang mengatup. Wajah dalam rekaman yang telah diperjelas itu tak bisa disangkal lagi, seseorang dari kepolisian. Tiba-tiba, ia merasa udara di ruangan begitu berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jika ini benar, maka seseorang di antara mereka telah menjebak Bayu dengan sengaja. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu melirik ke sekeliling. Beberapa rekan polisi masih sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara Kapten Sugeng ada di ruangannya. Ardi tak bisa membicarakan ini secara terbuka. Jika orang yang ada dalam rekaman itu tahu bahwa identitasnya telah terbongkar, nyawanya bisa dalam bahaya. Ia menarik napas dalam, lalu mengunci file itu dengan kata sandi sebelum mencabut flash disk dari laptopnya. Satu hal yang pasti, ia harus menemukan siapa dalang di balik ini sebelum semuanya terlambat. Di kafe dekat alun-alun,
Kapten Andika dan Bayu duduk di sudut ruangan, mengamati orang-orang di sekitar. Bayu mencoba mengingat wajah pria yang pernah menawarinya pekerjaan mencurigakan itu. "Tunggu!" Bayu menunjuk ke arah seorang pria berkemeja hitam yang duduk di dekat jendela. "Itu dia." Andika memperhatikan pria itu dengan seksama. Posturnya tegap, dengan wajah yang tampak santai seolah tak ada beban. Namun sebagai tentara, Andika bisa membaca bahasa tubuh seseorang dengan baik. Dan pria itu jelas menyembunyikan sesuatu. Tanpa banyak bicara, Andika berdiri dan berjalan ke arahnya. Bayu mengikutinya dari belakang dengan sedikit ragu. Saat mereka sudah dekat, pria itu menoleh. Ekspresi wajahnya sempat berubah sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Hei Bayu, lama nggak ketemu," ucapnya santai. Andika tak membuang waktu. "Kita bicara sebentar." Pria itu mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Tentu, tapi aku nggak suka bicara di tempat ramai. Ada tempat yang lebih sepi di belakang kafe." Andika menatapnya tajam. Ini jelas jebakan. Namun sebagai seorang tentara, ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dengan langkah tenang, ia mengikuti pria itu keluar kafe menuju gang kecil di belakang. Saat mereka sampai di sana, pria itu berhenti dan menoleh. "Kalian gak seharusnya ikut campur dalam urusan ini," katanya pelan. Andika melipat tangan di dada. "Siapa yang menyuruhmu menjebak Bayu?" Pria itu tertawa kecil. "Kamu pikir aku akan menjawab semudah itu?" Andika tersenyum dingin. "Enggak, tapi aku bisa buat kamu bicara." Namun sebelum Andika sempat bergerak, pria itu mengeluarkan pisau dari balik jaketnya dan melesat cepat ke arah Andika. Bayu berteriak, tetapi Andika sudah lebih dulu menghindar. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan itu dan memutar tangan pria tersebut ke belakang, membantingnya ke tembok. "Arg!" Pria itu meringis kesakitan. Andika menekan lebih keras. "Siapa yang menyuruhmu?" Pria itu masih berusaha memberontak, tetapi cengkeraman Andika terlalu kuat. "Polisi," gumamnya akhirnya. "Seseorang dari dalam." Andika bertukar pandang dengan Bayu. Seperti yang ia duga, ini lebih besar dari sekadar salah tangkap. Dan musuh mereka ternyata ada di dalam institusi kepolisian sendiri. Kapten Andika merapatkan cengkeramannya di pergelangan tangan pria itu. Matanya menyala penuh tekanan. "Siapa dari kepolisian yang memerintahkanmu?" tanyanya tajam. Pria itu menggertakkan giginya, jelas berusaha menahan sakit. Matanya melirik kanan kiri, seolah mencari jalan keluar. "Aku nggak tahu namanya," katanya akhirnya. "Tapi dia perwira. Dia yang menyuruhku memastikan Bayu ada di tempat itu malam itu." Bayu mengepalkan tangannya. "Jadi aku memang dijebak." Andika menatap pria itu tajam. "Kalau memang nggak tahu namanya, setidaknya kamu tahu ciri-cirinya, kan?" Pria itu terdiam sejenak lalu mengangguk. Dia tinggi, rambutnya agak beruban, dan sering pakai cincin di jari kanan. Andika menyimpan informasi itu dalam pikirannya. Ia tahu betul bahwa orang ini tidak akan berani melakukan semua ini sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Andika akhirnya melepas cengkeramannya sedikit, tetapi tetap waspada. "Kalau aku tahu kamu berbohong atau mencoba kabur, aku pastikan kau nggak akan bisa sembunyi dimanapun." Pria itu mengangguk cepat sebelum segera kabur begitu. Andika benar-benar melepaskannya. Bayu menatap kakaknya. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Andika menarik napas dalam. "Kita kembali ke kantor polisi. Kita harus bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya." Di kantor polisi, Bribtu Ardi masih menatap layar laptopnya dengan hati berdebar. Wajah yang ia lihat dalam rekaman itu mulai terasa lebih familiar. Lalu ingatannya melompat ke seorang perwira yang sering ia lihat di kantor, seseorang yang cocok dengan deskripsi yang Andika dapatkan dari pria di kafe tadi. Matanya membelalak. "Kompol Suryo."
gumamnya. Ardi merasa tenggorokannya mengering. Kompol Suryo adalah salah satu perwira senior di kepolisian. Orang yang dikenal disiplin dan tegas. Tetapi jika dugaannya benar, itu berarti seseorang yang selama ini dihormatinya justru terlibat dalam permainan kotor. Ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Ardi buru-buru menutup laptopnya dan berpura-pura sibuk menulis laporan. "Ada apa, Ardi?" Suara berat itu membuatnya sedikit tegang. Kompol Suryo berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada, Pak. Hanya merapikan laporan," jawab Ardi gugup. Suryo menyipitkan matanya. "Kamu kelihatan gelisah." Ardi memaksakan senyum. "Tidak, Pak. Mungkin saya hanya kurang tidur." Suryo menatapnya beberapa detik lagi sebelum akhirnya mengangguk. "Kalau begitu istirahatlah. Jangan sampai kamu membuat kesalahan dalam tugas." Ardi hanya bisa mengangguk sambil menahan napas. Begitu Suryo pergi, ia buru-buru meraih flash disknya dan memasukkannya ke saku. Ia harus bertemu Andika secepatnya. Di luar kantor polisi, Andika dan Bayu tiba tepat saat Ardi keluar dengan ekspresi tegang. Begitu melihat mereka, Ardi langsung menghampiri. "Kita nggak bisa bicara di sini, ikut aku." Mereka bertiga berjalan menjauh dari kantor polisi, memilih tempat lebih aman untuk berbicara. "Ada apa?" tanya Andika. Ardi menarik napas dalam. "Aku tahu siapa yang ada di rekaman CCTV itu." Andika menatapnya tajam. "Siapa?" Ardi menelan ludah. "Kompol Suryo." Bayu terkesiap. Andika mengepalkan tangannya. "Sial," gumamnya. "Jadi ini bukan cuma salah tangkap. Ini permainan internal." Ardi mengangguk. Dan kalau dia tahu kita sudah mengetahuinya, kita semua dalam bahaya. Andika memejamkan matanya sejenak, berpikir cepat. "Sekarang kita sudah usik sarang lebah," katanya akhirnya. "Dan mereka pasti akan membalas." Ardi menatapnya ragu. "Lalu apa yang kita lakukan sekarang?" Andika menatapnya balik dengan tatapan dingin. "Kita buat mereka tahu bahwa kita tidak akan diam saja." Malam semakin larut, tetapi Andika, Bayu, dan Ardi masih berkumpul di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, jauh dari kantor polisi dan markas TNI. Mereka tahu, membahas masalah ini di tempat terbuka bisa membahayakan nyawa mereka. Ardi menatap Andika dengan serius. "Kalau Kompol Suryo benar-benar terlibat, kita nggak bisa sembarangan bergerak. Dia punya kekuasaan, akses, dan bisa memanipulasi bukti kalau perlu." Andika mengangguk. "Benar, makanya kita harus mencari bukti lain sebelum bertindak." Bayu, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya bersuara. "Tapi, bukti seperti apa? Rekaman CCTV itu sudah cukup jelas, kan?" Ardi menggeleng. CCTV hanya menunjukkan seseorang yang mirip dia, bukan bukti bahwa dia yang mengatur jebakan ini. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat, komunikasi, transaksi, atau saksi lain. Andika menatap ponselnya, berpikir, orang yang menawarimu kerja sampingan itu, dia pasti punya kontak dengan Suryo. Kalau kita bisa menelusuri komunikasi mereka, kita bisa membuktikan keterlibatan Suryo. Ardi menghela napas. "Aku bisa coba akses database kepolisian, tapi kalau ketahuan, aku habis." Andika menatapnya tajam. "Aku bisa melindungimu, tapi kalau kita nggak bergerak sekarang, kita yang akan diburu duluan." Ardi menggigit bibirnya, ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, aku akan coba besok pagi." Namun sebelum mereka bisa merancang rencana lebih jauh, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. "Sebentar," bisiknya, matanya mengawasi sekitar. Andika langsung waspada. Nalurinya sebagai tentara menangkap ada sesuatu yang tidak beres. "Jangan menoleh langsung, tapi kita diawasi," kata Bayu lirih. Ardi langsung merasakan bulu kuduknya berdiri.
Andika dengan tenang meraih ponselnya dan menyalakan kamera depan, berpura-pura mengecek notifikasi. Dari pantulan layar, ia melihat seorang pria duduk di mobil hitam di seberang jalan, memperhatikan mereka dari balik kaca. Sial, gumamnya pelan. Mereka sudah mulai bergerak. Tanpa berpikir panjang, Andika meletakkan uang di meja, lalu berdiri. Kita keluar satu persatu, jangan terlihat panik. Mereka mengikuti instruksi Andika. Satu persatu mereka berjalan keluar dari warung, pura-pura tidak saling mengenal. Saat Bayu melewati mobil hitam itu, ia bisa merasakan tatapan tajam dari dalam. Pria di dalam mobil tidak berusaha menyembunyikan dirinya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka sedang diawasi. Saat Ardi akhirnya bergabung dengan mereka di ujung gang, ia menghembuskan napas berat. Ini buruk. Mereka tahu kita sudah mulai mencari tahu. Andika mengepalkan tangan. Itu artinya kita sudah semakin dekat dengan kebenaran. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sebuah suara ledakan kecil terdengar di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat warung kopi tempat mereka duduk barusan kini terbakar. Bayu menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Mereka ingin menghilangkan jejak. Ardi merasakan tangannya bergetar. Ini peringatan buat kita. Andika hanya menatap api yang semakin membesar. Matanya dingin dan penuh amarah. Kalau mereka pikir ini bisa membuat kita mundur, katanya pelan, mereka salah besar. Asap masih mengepul dari warung kopi yang kini hampir rata dengan tanah. Api yang baru saja membakar tempat itu kini mulai mereda, tetapi dampak dari ledakan kecil tadi sudah cukup memberikan peringatan. Mereka sedang diawasi, dan musuh tak ragu untuk membungkam mereka dengan cara apapun. Andika merasakan jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tetapi karena amarah. Ini bukan lagi sekadar salah tangkap atau permainan kotor di dalam kepolisian. Ini adalah konspirasi yang lebih dalam dari yang mereka kira. Kita harus pergi dari sini, kata Andika tegas. Bayu dan Ardi mengangguk. Mereka segera berjalan cepat menuju motor Andika yang diparkir di gang sempit. Namun, sebelum mereka sempat menyalakan mesin, sebuah mobil hitam meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. "Awas!" teriak Ardi. Mereka bertiga segera melompat ke samping, menghindari mobil yang hampir menabrak mereka. Mobil itu berhenti sejenak, lalu pintunya terbuka. Dua pria berseragam preman keluar dengan wajah penuh niat buruk. Salah satu dari mereka membawa pentungan, sementara yang lain merogoh sesuatu dari balik jaketnya, senjata api. Andika langsung menarik Bayu dan Ardi ke dalam gang sempit. "Jangan lawan di sini, kita harus cari tempat lebih strategis." Mereka berlari secepat mungkin, dengan para pengejar di belakang mereka. Suara langkah kaki bergema di gang yang gelap, napas mereka memburu. Ardi mencoba menghubungi seseorang di ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Sial, mereka pasti sudah mengganggu jaringan di sekitar sini. Bayu menoleh ke belakang. Mereka semakin dekat. Andika melihat sebuah pagar besi di ujung gang. Lompat. Tanpa pikir panjang, ia memanjat pagar itu lebih dulu, lalu membantu Bayu dan Ardi naik. Tepat saat mereka berhasil melewatinya, suara tembakan menggema di udara. Dor! Peluru menghantam dinding bata, hanya beberapa sentimeter dari kepala Ardi. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Andika menarik mereka berdua dan berlari menuju jalan raya, berharap bisa menemukan tempat berlindung. Mereka akhirnya tiba di sebuah pasar malam yang masih ramai dengan pengunjung. Dengan cepat, mereka menyelinap ke antara kerumunan, berusaha menghilang dari pandangan para pengejar. Andika menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Kita berpencar. Bayu, kau ikut aku. Ardi, kau cari jalan lain, dan temui kita di tempat aman nanti. Ardi ragu, tetapi ia tahu ini satu-satunya cara. Baik,
hati-hati. Mereka pun berpisah di tengah hiruk-pikuk pasar malam. Di kejauhan, Andika melihat pria yang tadi mengejar mereka juga masuk ke pasar. Matanya mengawasi sekeliling. Mereka belum aman. Dan permainan ini baru saja dimulai. Keramaian pasar malam menjadi pelindung sementara bagi Andika dan Bayu. Mereka berjalan cepat di antara kios-kios yang berjejer, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan para pengejar tidak menemukan mereka. Musik dangdut dari panggung hiburan berdentum, bercampur dengan suara pedagang yang menawarkan barang dagangannya. "Bayu, tetap dekat," bisik Andika sambil terus melangkah. Bayu mengangguk. "Mereka masih mengejar kita?" Andika melirik sekilas ke belakang. Salah satu pria yang tadi mengejar mereka terlihat berbicara dengan seorang pedagang, sepertinya bertanya apakah mereka melihat mereka. "Mereka masih mencari," jawab Andika. "Kita harus segera keluar dari sini sebelum mereka menyadari keberadaan kita." Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara panggilan dari pengeras suara di panggung utama menarik perhatian mereka. "Ladies and gentlemen, sebentar lagi kami akan mengumumkan pemenang undian berhadiah." Sorak-sorai orang-orang semakin ramai. Andika memanfaatkan kesempatan itu. "Ayo ke panggung," katanya sambil menarik Bayu. Mereka menyelinap di antara kerumunan, bergerak ke arah belakang panggung. Andika melihat beberapa pekerja event sedang sibuk mengatur perlengkapan. Ia segera meraih salah satu jaket kru yang tergantung dan memberikannya kepada Bayu. "Pakai ini, kita harus terlihat seperti bagian dari mereka." Bayu mengenakan jaket itu dengan cepat, sementara Andika mengambil topi salah satu kru yang ditinggalkan di meja. Dengan penampilan baru, mereka berjalan santai ke arah panggung, berpura-pura sibuk. Di sisi lain pasar, pengejar mereka semakin agresif. Salah satu dari mereka menatap tajam ke arah panggung, seolah merasa ada sesuatu yang janggal. Andika merasakan tatapan itu. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. "Turun dari sisi belakang," bisiknya pada Bayu. Mereka berdua melewati tirai panggung, menyelinap ke belakang, dan segera menemukan jalan keluar menuju gang sempit yang berakhir di tempat parkir motor. Andika menghela napas lega. "Kita hampir berhasil." Namun saat mereka hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. "Berhenti di situ." Andika menoleh dan melihat dua pria pengejar mereka sudah berdiri di pintu keluar, menutup jalan. Mereka terperangkap. Bayu menelan ludah. Sekarang apa? Andika menatap sekeliling, mencari opsi lain. Lalu matanya tertuju pada sebuah sepeda motor yang mesinnya masih menyala. Pemiliknya tampak sedang berbincang dengan seseorang di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, Andika melompat ke atas motor itu dan menyalakan gas. "Cepat naik!" Bayu langsung mengikuti perintah, dan dalam hitungan detik, mereka melesat keluar dari tempat parkir dengan kecepatan tinggi. Para pengejar berteriak marah, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Andika menoleh ke Bayu. "Kita harus segera menemui Ardi. Permainan ini semakin berbahaya." Bayu mengangguk, masih berusaha menenangkan napasnya. "Tapi kemana kita harus pergi sekarang?" Andika menatap jalanan di depan mereka dengan tatapan tajam. "Kita ke tempat yang tidak mereka duga." Motor yang dikendarai Andika melaju, kencang membelah jalanan kota yang mulai lengang. Bayu masih menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak lagi dibuntuti. Namun naluri Andika mengatakan sebaliknya, mereka masih dalam bahaya. "Kita nggak bisa langsung ke tempat Ardi," kata Andika sambil tetap fokus pada jalan. Mereka pasti menduga itu. Bayu yang masih berpegangan erat di belakang bertanya, "Lalu kita kemana?" Andika menimbang pilihannya. Mereka butuh tempat untuk bersembunyi sementara, tempat yang cukup aman dan tak terduga. Lalu sebuah ide terlintas di benaknya. "Ada satu tempat," katanya.
Rumah Pak De Gunawan. Bayu mengernyit. Siapa itu? Veteran mantan Intel. Dia orang kepercayaanku saat masih di Kesatuan. Kalau ada yang bisa bantu kita sekarang, itu dia. Tanpa membuang waktu, Andika mengarahkan motor ke sebuah jalan kecil yang gelap. Mereka melewati beberapa gang sempit sebelum akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar besi tinggi. Lampu teras redup memberikan kesan bahwa rumah ini sudah lama tidak dihuni. Andika turun dari motor dan mengetuk pintu besi dengan pola tertentu. 2 ketukan cepat, jeda, lalu 1 ketukan panjang. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka. Dan seorang pria tua dengan rambut hampir seluruhnya memutih berdiri di sana. Wajahnya penuh garis-garis usia, tetapi matanya masih tajam dan penuh kewaspadaan. Andika, suara pria itu berat. Andika mengangguk. Pak De, aku butuh tempat aman. Ada orang yang memburuku. Pak De Gunawan menatap mereka beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Masuk. Mereka segera masuk, dan Pak De Gunawan mengunci pintu dengan beberapa gembok tambahan. Di dalam rumah, suasana terasa tenang. Aroma teh dan tembakau mengisi udara. Dinding penuh dengan foto-foto lama dan beberapa peta yang tampak sudah usang. Siapa yang mengejarmu? Tanya Pak De Gunawan. Suaranya tetap tenang tapi penuh makna. Andika duduk di kursi kayu. Polisi korup. Kami sedang mengungkap sesuatu yang besar dan sekarang mereka ingin kami hilang. Pak De Gunawan menghela napas, lalu menyesap teh hangatnya. Kau selalu terlibat dalam masalah besar, nak. Andika tersenyum tipis. Kali ini lebih dari sekadar masalah biasa, Pak De. Ini menyangkut nyawa banyak orang. Pak De Gunawan mengamati mereka berdua. Lalu dengan nada serius, ia berkata, "Kalau begitu, kalian harus bersiap. Kalau mereka sudah sejauh ini, artinya mereka tidak akan berhenti sampai kalian lenyap." Bayu menelan ludah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pak De Gunawan berdiri, lalu berjalan, menuju sebuah lemari kayu di sudut ruangan. Ia membuka kunci rahasia dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat beberapa dokumen, sebuah peta kota, dan, yang paling mengejutkan, sebuah pistol dengan beberapa peluru cadangan. Kalau kau ingin bertahan, kata Pak De Gunawan, menatap mereka dengan serius, kalian harus siap melawan balik. Andika menatap pistol itu dengan tatapan dingin. Sepertinya kita memang tidak punya pilihan lain. Ruangan kecil di rumah Pak De Gunawan terasa sunyi. Hanya suara jarum jam yang berdetak pelan di dinding. Di meja kayu yang sudah tua, sebuah pistol tergeletak di samping tumpukan dokumen dan peta kota yang mulai menguning. Andika menatap senjata itu, pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario yang bisa terjadi. Mengangkat senjata berarti mereka akan benar-benar berperang. Tapi tanpa itu, mereka hanya akan menjadi buruan yang mudah bagi para polisi korup yang menginginkan mereka hilang. Pak De Gunawan menyeduh teh dan duduk di kursinya dengan tenang. Kau masih seperti dulu, selalu berpikir panjang sebelum mengambil tindakan, katanya menatap Andika tajam. Tapi kali ini, kau tak punya banyak waktu untuk ragu. Andika menarik napas dalam. Kami tidak bisa terus bersembunyi. Mereka pasti sedang mencari kami sekarang. Bayu, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Tapi bagaimana kita melawan mereka? Mereka punya senjata, kekuasaan, dan mungkin dukungan dari orang-orang di atas. Pak De Gunawan tersenyum tipis. Kekuatan terbesar mereka juga kelemahan mereka. Semakin besar jaringan mereka, semakin banyak celah yang bisa kita manfaatkan. Ia menunjuk ke peta kota di atas meja. Kalian harus membuat mereka kehilangan kendali.
bukan dengan senjata, tapi dengan informasi. Andika mulai memahami maksud Pak De Gunawan. Mereka bisa mengendalikan situasi selama tidak ada yang tahu kebenaran. Kalau kita bisa membongkar bukti ke publik sebelum mereka menangkap kita. Pak De Gunawan mengangguk. Mereka akan kehilangan kendali, dan tekanan dari luar akan membuat mereka hancur sendiri. Bayu tampak sedikit ragu. Tapi di mana kita bisa mendapatkan bukti itu? Pak De Gunawan membuka salah satu dokumen di kotak besi. Beberapa tahun lalu, aku menyelidiki sebuah kasus yang mirip dengan ini. Ada seorang polisi yang mencoba melawan sistem, tetapi dia malah dijebak dan dibunuh. Sebelum dia mati, dia meninggalkan beberapa dokumen penting yang tidak pernah sampai ke publik. Andika mengambil dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Matanya membelalak. Ini bukti keterlibatan mereka dalam berbagai kasus pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, bahkan pembunuhan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Bayu menatap Andika. Kalau ini bisa kita buktikan ke publik, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pak De Gunawan menatap mereka dengan serius. Tapi ingat, mereka tidak akan diam saja. Begitu mereka tahu kalian punya ini, kalian akan jadi target utama mereka. Andika mengepalkan tangan. Kami sudah jadi target sejak awal. Sekarang saatnya kita membalikkan keadaan. Pak De Gunawan tersenyum puas. Ia bangkit dan mengambil sebuah tas ransel hitam dari lemari. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Kita sebarkan informasi ini ke orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi pertama-tama, ia membuka ransel itu, mengeluarkan beberapa alat komunikasi, uang tunai, dan beberapa identitas palsu. Kalian butuh ini untuk tetap hidup. Andika dan Bayu saling pandang. Mereka tahu ini akan menjadi pertarungan yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi mereka juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melawan balik. Malam semakin larut, tetapi bagi Andika dan Bayu, waktu terasa semakin sempit. Di sebuah ruangan kecil di rumah Pak De Gunawan, mereka menyiapkan langkah terakhir, membongkar kejahatan polisi korup ke publik sebelum mereka sempat membungkamnya. Andika mengetik cepat di laptop tua milik Pak De Gunawan. Dokumen-dokumen yang mereka temukan diarsipkan dengan rapi, siap untuk dikirim ke beberapa jurnalis independen, aktivis HAM, dan media sosial yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat. Begitu kita unggah ini, kata Andika, suaranya tegas. Tidak akan ada jalan mundur. Bayu menelan ludah. Mereka pasti akan mencari kita habis-habisan. Pak De Gunawan, yang sejak tadi memantau dari sudut ruangan, tersenyum tipis. Justru itu yang kita inginkan. Kalau mereka bereaksi terlalu agresif, publik akan semakin curiga. Andika mengangguk. Ia menyiapkan pesan anonim untuk dikirimkan ke berbagai pihak, memastikan informasi ini menyebar luas sebelum bisa dihapus oleh siapapun yang mencoba menutupinya. Sementara itu, di luar, dua mobil hitam melaju perlahan mendekati rumah Pak De Gunawan. Seorang pria dengan seragam preman berbicara melalui radio. Target ada di dalam, tunggu aba-aba. Di dalam rumah, Pak De Gunawan tiba-tiba berhenti bicara. Instingnya, yang terasa selama bertahun-tahun di dunia intelijen, menangkap sesuatu yang tidak beres. Mereka sudah di sini, bisiknya. Andika langsung mengambil flash drive yang berisi semua dokumen penting dan menyelipkannya ke dalam saku jaketnya. Kita harus keluar sekarang. Tiba-tiba, dor! Sebuah tembakan menembus jendela, mengenai dinding kayu di belakang mereka. Suasana langsung berubah mencekam. Mereka tidak akan menunggu lama, kata Pak De Gunawan sambil meraih pistolnya. Ada jalan keluar di belakang, pergi sekarang. Bayu terlihat ragu. Pak De, bagaimana dengan? Jangan pikirkan aku, bentak Pak De Gunawan. Yang terpenting, informasi ini sampai ke publik.
Tanpa waktu untuk berdebat, Andika menarik Bayu dan berlari ke pintu belakang. Saat mereka keluar ke gang sempit di belakang rumah, suara tembakan dan bentakan terdengar dari dalam. Mereka terus berlari, napas mereka memburu. Namun, begitu sampai di ujung gang, sebuah mobil hitam lain sudah menunggu. Tidak ada jalan keluar, desah Bayu panik. Andika menoleh ke kanan dan melihat seorang pengendara motor berhenti sejenak untuk menyalakan rokok. Tanpa pikir panjang, Andika melompat ke arah motor itu, menendang pengendara hingga terjatuh. "Naik!" teriaknya. Bayu melompat ke belakang tanpa ragu dan Andika langsung memutar gas, meninggalkan kejaran para polisi korup di belakang mereka. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Mereka berhasil meloloskan diri untuk sementara. Seminggu setelah kejadian itu, berita tentang skandal polisi korup mengguncang Indonesia. Media-media nasional mulai mengangkat kasus yang sebelumnya ditutup-tutupi. Publik marah, desakan agar para pelaku dihukum semakin besar. Namun Andika dan Bayu tidak pernah terlihat lagi. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka telah dibunuh oleh pihak berwenang. Yang lain percaya bahwa mereka masih hidup, bersembunyi sambil terus mengumpulkan bukti lain. Hanya satu hal yang pasti, perlawanan mereka belum berakhir. Di suatu tempat yang jauh dari sorotan, seorang pria dengan jaket lusuh duduk di warung kopi, membaca berita utama di ponselnya. Ia tersenyum tipis sebelum beranjak pergi, menghilang di antara keramaian. Perjuangan baru saja dimulai. Tamat.